selanjutnya ada tim Bigetron Delta berada di Sentosa. Mereka sudah mengamankan tiap titik yang menurut gua sangat penting untuk mengedepankan fleksibilitas mereka ke depannya. Karena nanti kalau misalkan mereka lost aja nih di satu jembatan, itu mereka bakal gambling ke depannya. Siapa tahu rame kayak di Cape Town kan. Siapa yang expect Cape Town bisa serame ini Gigodok? Waduh, kita melihat Cape Town itu adalah tempat yang memang tidak cukup untuk satu tim melakukan full looting di sana gitu kan. Betul. Karena resource-nya pasti bakal kurang. Ini dibagi dengan adanya 3 tim. Oke, lu ada Blue Zone, tapi dengan adanya Blue Zone juga nggak membuat Cape Town ini menjadi high tier loot juga. Tetap aja bakal ada di middle. Oke, masuk ke high tapi nggak bakal terlalu banyak juga yang bagus. Apalagi dibagi 3 dengan keberadaan 3 tim yang berada di sekitaran Cape Town ini jelas akan menjadi masalah. Bahkan 4 ditambah dengan 1 orang kocel yang mengirim dirinya menuju sana. Tapi lihat, ada Borgai juga yang harus terpick up di tangan seorang Kakai yang ternyata membuka first blood dengan cukup baik kali ini Miskaloid. Aduh, ternyata NSC justru sangat baik sekali early fight mereka. Sangat disayangkan. Depok Pride yang diisi oleh teman-teman Superwell. Gue masih nanya di sini Sipitnya di mana ya? Sipit yang mana ya? Karena kemarin bro, lu tahu nggak? Sipit itu ada di panggung FML S8. Oh iya, Iya, dia datang untuk menyaksikan. Harusnya saya di sini. si Pet emang dari setiap season kayak gitu kan. Harusnya saya di sini, harusnya saya di sini. Tapi tidak. Jadi streamer gitu. Dan sekarang NSC, dan kalau misalkan lu lihat dari rumah beton kuning sudah mereka amankan, Kiki justru di lain sisi berhasil mengamankan seorang Bilzy kali ini, yang dimana tim Depok Pride juga di sana harus melakukan regrouping terlebih dahulu. Mereka datang dari area atas, mereka datang dari area yang kalau menurut gue lumayan gambling, karena di belakang mereka jujur ini bakal sulit jika TWE sudah akan sampai di area Cape Town, karena Hans memiliki aim yang lumayan tajam, dan kita tahu Genesis Dogma juga tidak bisa diremehkan untuk skala drop point di awal game, karena Genesis Dogma itu terkenal dengan agresivitas mereka di awal game, Bay. Betul, itu dia ya. Tapi sekarang tiba-tiba dengan kehilangan seorang Borgai yang membuat mereka juga harus ngerem sejenak. Gak boleh terburu-buru, apalagi terpisah cukup jauh untuk satu anggota yang tersisa. Kali ini nampaknya dari seorang Kiki bakal coba untuk mencari jalan keluar, tapi masuk ke kandang macan. Harus tumbang begitu saja di tangan seorang Ehan yang memang sudah menunggu. Kali ini Fiskaloid membuat dari seorang Kiki harus tumbang sejenak. Gak masalah, masih ada kesempatan, masih bisa dibangkitkan lagi. Karena lihat sama seorang Deus juga langsung dibangkitkan dan regroup. Akhirnya mereka dapat 1 poin eliminasi dengan lo mengirim 2 anggota sekaligus di arah Captain. Sebenarnya cukup rugi karena 2 tukar 1, walaupun pada akhirnya tetap juga bisa dapetin keuntungan gitu Fiskaloid. Betul. Menjadi kill leader sementara hanya 2 poin eliminasi. Namun NSC Navi saat ini mereka bakal digempur lagi oleh next team, yang dimana ada seorang Justera juga di sana yang harus tumbang, dibalas balik dengan 10-14, namun terkena silent. Dan saat ini Han akan langsung melakukan upaya jump shot, dan akhirnya Depok Pride saat ini justru memulangkan 3 kandidat dari NSC Navi, dan saat ini Justera harus tumbang. Kill leader hanya sementara karena Depok Pride selamanya. Wow, NSC Navi sayang sekali. Mereka udah dapat keunggulan pada saat menumbangkan kawan-kawan dari Depok Pride ya. Karena Depok Pride juga tadi kita melihat baru saja dihidupkan 2 anggotanya, tapi tiba-tiba mereka mampu untuk memberikan perlawanan yang sebegitu besarnya terhadap NSC Navi dan membuat NSC Navi pun harus kusut di posisi ke-12. Tapi lihat, RTG kali ini tidak akan diberikan kesempatan untuk bangkit kembali. Langsung coba ditumbangkan begitu saja. Genesis Dogma pundi-pundi poin eliminasi sudah berhasil mereka kumpulkan. Namun Kagendra, player sisanya masih berada di sekitaran yang memang gak terlalu jauh juga dari seorang Reva. Mau tidak mau harus menahan nafasnya sejenak. Kiki udah mulai sampai duluan ke arah Pochino kali ini, mencari di mana keberadaan dari seorang Reva yang ternyata sudah mulai terbaca. Harus keluar terlebih dahulu menggocek, namun tidak akan bisa kemana-mana walaupun dari keluar yang bakal coba dipop-up. Dampaknya Kagendra harus pos di posisi ke-11 ya. Sayang sekali Kagendra harus dipulangkan oleh tuan rumah penguasa Caroline Mansion, yaitu adalah Genesis Dogma. Dan sekarang kita akan berpindah 2 tim yang kemarin lumayan panas rivalitasnya, dari Dewa United dan juga Poco Star, yang dimana Faiz dan juga Ras mereka sudah mengunci pergerakan mereka, sedangkan itu Rans tidak bisa kemana-mana. Dilihat dari posisi tim Poco Star, mereka akan menguasai daerah Bima Sakti dan juga Katulistiwa secara berbarengan. Ini akan menjadi resiko yang besar sebetulnya untuk tim Dewa United jika mereka mau
wilayah tersebut. Namun, dengan adanya awareness seperti ini, Rans memberikan presence sehingga nanti Dewa United bisa memutar menuju jalan yang lain. Dan Pokostar pun bisa hampir pulang nanti ya kalau misalkan mereka tiba-tiba ke backstep dari belakang gitu, Bay. Itu hanya distraksi tadi yang dibuat oleh seorang Rans. Betul. Dan kita melihat kawan-kawan dari GRDX kali ini ada Rao, Justin, RQ dan juga DXY yang masih coba bertahan di sekitaran Clock Tower. Mereka belum mengalami pertempuran sama sekali gitu Belum ya. Dan cukup nyaman 6 menit tanpa bertempur. Tapi yang jadi masalah adalah sekarang mereka berada di tengah-tengah yang kita tahu Clock Tower beberapa kali sering menjadi checkpoint dari beberapa tim yang akan singgah dan sudah terlihat ada RRQ yang akan datang kali ini ke arah Clock Tower dan bersiap untuk disambut oleh kawan-kawan dari GRDX yang sudah mulai melakukan setup 2 orang di atas dan RRQ berkumpul menjadi satu dan menuju ke arah Clock Tower dari satu arah. Sebenarnya cukup tricky Fiskaloid kalau Siap. sampai mereka memaksakan seperti ini. Betul. Dan lu lihat juga tadi sempat di minimap kita menyaksikan bahwa pergerakan dari tim Garuda Force menuju ke compound Dewa United itu tidak akan mereka lakukan karena rechecking dengan dinokular ternyata di sana lumayan ramai dan Garuda Force hanya menahan pergerakan mereka untuk sementara waktu. Sedangkan itu RRQ dikepalai oleh Legalot dan akan dilengkapi juga oleh seorang Razor. Dari wawancara gua ke beberapa tim yang bertanding kemarin di finals Free Fire Master League Season 8, tim RRQ ini jadi makin kuat ketika Razornya turun tangan, Kikono. Jadi makin ngeri ya. Iya, itu kayaknya sakit hanya alasan. Waduh, Dipersiapkan untuk jadi raja terakhir. itu dia. Bakalan langsung diserang saat ini tim Garuda Force. Mereka sempat langsung singgung-singgungan di area rumah kontrakan lantai 2. Ada Randy saat ini di bagian lower ground. Sedangkan itu Sky 7 mencoba untuk bertahan. Rao berhasil mendapatkan Razor 60 di lain sisi. Perang di bagian area yang lain dari tim yang berbeda juga saat ini Dewa United akan langsung coba untuk melakukan upaya jump dan juga Mr. 17 masuk menuju ke area Blue Wall musuh dan akhirnya Dewa United justru yang mengamankan beberapa player dan tim Garuda Force dan juga RRQ Kazu hilang karena di sana impact dari tim Garuda Wisnu Hellcat sangat kuat sekali di drop point mereka. Ada apa RRQ? Kita lagi melihat Garuda Force tiba-tiba kenapa ada RRQ yang tumbang di area Clock Tower. Kita tidak menyaksikan pertempuran seperti apa namun lihat dari serang Rans kali ini masih coba untuk memenangkan pertempuran dan kawan-kawan Dewa juga berhasil dapetin 4 poin eliminasi kali ini. Sungguh luar biasa bagaimana kawan-kawan dari area Garuda Force tadi diratakan dengan begitu cepatnya. Ya. Bisa gue bilang nggak ada pertempuran intens juga loh di antara Dewa. Betul. Dewa nggak kehilangan siapapun dan sekarang Garuda Force hanya menyisakan 2 anggota saja yang notabene ini bakal jadi masalah untuk mereka. Cuman ini gue pengen notice ya Garuda Force itu kemarin gue sempet nge-cashin secara offline di Axis Cup. bukan beda di Kendari lebih tepatnya dan mereka tuh menguasai Kendari Fiskaloid. Cuman yang jadi masalah adalah pada saat masuk ke turnamen online melawan tim-tim yang memang sudah punya pengalaman, nampaknya mereka agak kesulitan nih. Dari hari kemarin gue masih belum melihat Garuda Force yang memang gue lihat di Kendari Fiskaloid. Ada beberapa player dari Volker Legends juga. Seingat gua tadi tuh ada Sky 7 ya, itu Sky Beans. Ya. Terus juga ada Randy, bukan Randy Ranger yang pasti ya kan. Dan kita sudah melihat sebetulnya awal yang bagus untuk tim Garuda Force yang dimana saat ini mereka sudah mulai menguasai beberapa titik di area pertengahan cek poin mereka dan Pokostar saat ini justru yang mulai kelimpungan. Mereka kembali lagi balik menuju ke drop point mereka karena saat ini lumayan tidak banyak move dari tim Pokostar ya. Karena gue lihatnya Bima Sakti Strip dicek dulu ke Katulistiwa, ada orang mereka kembali lagi ke kandangnya karena objektivitas dari Pokostar terlihat ketika mereka bermain di semifinal FFML season 8 kemarin. Itu dia Mereka ya. tuh gak terlalu banyak move guys. Karena tim Pokostar ini fokusnya nanti ketika di area late game saja. Dan kalau misalkan kalian menotis pergerakan dari tim-tim lainnya, TWE pun sama, EVOS Divine juga sama. Dan bahkan kita ngelihat sekelas Genesis Dogma yang udah fight di early game secara all in, mereka saat ini juga masih belum banyak move juga. Ya, gue melihat memang pada saat patternnya jadi
beda sebenarnya ya dari 2 season dulu yang kalau udah ada tim yang main cepat mereka bakal main cepat sepanjang game gitu kan. Betul. Mereka bakal nyari-nyari lawan. Untuk pattern di situ sekarang kalian bisa lihat mau pertempuran early oke, tapi masuk ke zona kedua menuju zona ketiga pasti bakal nahan dulu aja di komponen masing-masing. Namun tidak. Untuk Garuda Force yang baru saja dibangkitkan dan secara terpisah kali ini nampaknya bakal dibekal dari seorang Rende. Coba untuk mengamankan Arsenal. Dan ternyata pertempuran juga akan pecah di sisi yang berbeda. Bigetron Delta kali ini bersiap melawan kawan-kawan dari Dewa United yang mana setup duel sudah mulai terjadi di antara kedua tim. Lemparan-lemparan granat juga bakal coba dibuka, tapi Dewa nggak mau ambil pusing. Mereka bakal tarik berfokus terhadap objektif di skala ini. Serius gak mau ambil pusing karena mereka tidak ingin melawan. Sudah saya upload barusan King Kodok. Maaf tidak bilang-bilang. Dan kita sudah melihat EVOS Divine justru akan bertemu dengan Pokostar. Ini adalah pertarungan yang tidak boleh kita skip karena mereka di sana nampaknya sudah mulai kehilangan beberapa pondasi. Justru EVOS Divine yang akan kembali menguasai dan juga Bang Street turun gunung. Apakah EVOS Divine akan menjadi lebih baik saat ini King Kodok? Betul, ini bisa jadi ya ada kemungkinan bakal jadi lebih baik. Tapi dengan tidak adanya Vion, gue penasaran bagaimana setup dari EVOS Divine itu akan terjadi. Karena di hari kemarin gue juga masih belum melihat gaya permainan yang cukup maksimal dari kawan-kawan EVOS Divine. Maka kali ini bisa, karena lawan mereka jelas tidak mudah. Pokostar yang mana penguasa Bima Sakti kali ini akan mereka lawan. Kalau sampai mereka kehilangan momen, itu bakal mempersulit mereka. Lihat dari seorang MGO coba untuk mencari informasi secara jelas. Belum ada para player Pokostar yang terlihat dan mereka masih sama-sama bertahan di komponya masing-masing. Rumah L bakal coba dikuasai oleh EVOS Divine serta ada rumah sabun di belakangnya membuat dari EVOS Divine punya jalan keluar jika nanti ada 1 atau 2 tim masuk ke arah mereka. Dan lumayan kosong juga Bay untuk di area atas. Dan sekarang kita melihat Bigetron. Di sana nampaknya mereka berhasil membombardir beberapa player yang ada di hadapan mereka. Namun Dix dan juga Azrael masih coba untuk bertahan. Dewa United nampaknya di sana mereka agak sedikit struggle karena akan keluar dari area global yang sudah diplan oleh tim Bigetron Delta. Sedangkan itu Garuda Wisnu Elkart akan langsung dipulangkan di SD ke-9 di area land sisi. Dan kita melihat di mana Dewa United 1 hilang. Namun mereka masih ada 3 kandidat, 2 melawan 3 dengan banyak HP yang masih tersisa. Seharusnya Dewa United saat ini akan menang peperangan atas tim Bigetron Delta. Namun sayangnya Azrael mundur gaming dilakukan. Dix juga hilang dan saat ini ada self revive yang kemungkinan besar akan dilakukan dan akhirnya Dix akan langsung hilang juga mengikuti ketiga player yang lainnya dan Bigetron Delta harus puas di SC ke-8. Ini adalah efek Azrael live kayaknya. Ya, Azrael tolong fokus ke game dulu ya. Gak usah live IG dulu. Cuman ini menarik pergerakan dari Dewa sebenarnya, bagaimana Dewa coba untuk berpindah tempat agar dapat tempat pertempuran yang memang mereka inginkan. Itu keinginan Dewa main di patahan seperti itu. Karena kalian bisa lihat Dewanya jalan duluan, Bigetron Delta tetap mengikuti dan tetap kekeh untuk mengejar ke arah Dewa. Dewa udah dapat high ground, ya Dewa eksekusi. 3 player yang berada di atas membuat Bigetron Delta sulit banget dapat aim dan justru mereka terkena damage liar entah dari tembakan, dari granat, dan itu membuat akhirnya Azrael dan kawan-kawan harus menghilang. Bahkan Garuda Force juga harus kandas di posisi ke-7 di tangan Dewa United. Di tangan Dewa United sudah ada 2 nyawa direnggut sekaligus dan bahkan sekarang kita melihat Depok Pride akan menjadi player yang akan mengamankan area jam 6 dari player-player dari player-player tim Genesis Dogma. Sulit sekali untuk menyebut satu tim jawara season 7 ini. Tapi EVOS Divine mereka masih bertengger tinggi di atas puncak dengan 4 player mereka dan resource mereka masih full. Mungkin hanya sedikit butuh koreksi di area peledak saja. 3-3-nya kena silent Bay. Ini bukan strategi yang baik untuk keluar sekarang dan EVOS akan mengurung sedikit demi sedikit player mereka. Mereka nggak boleh keluar sekarang karena terlalu banyak resiko yang akan mereka makan jika keluar sekarang, Bay. Betul, ini mereka nggak punya UAV Village juga lagi buat nyari info gitu kan. Ada berapa tim di depan Ya. mereka. Tapi lihat Actidir harus terjatuh apakah di tangan seorang Rens. Lemparan granat akan terus menyambut kawan-kawan yang Pokostar. Dewa kali ini coba untuk menguasai Bima Sakti. Dan di sisi atas pun bakal digangguin karena Jojo cukup ikut campur kali ini. Lim coba bertahan di tempat yang sempit. Coba untuk membuka keluar agar tidak bisa masuk dari seorang Rens. Udah ada Kapten pick Lim. keluar. Ini bakal sulit untuk seorang Rens melakukan penjebolan terhadap keluar yang dipasang oleh seorang Lim. Nampaknya Depok Pride harus tumbang di posisi ke-6. Tapi lihat Jabra bakal dijatuhkan begitu saja. Virus dan juga Subtertin nampaknya juga harus terjatuh menyisakan seorang Rens yang
terakhir ngelihat POV mereka baru 5 kill ya. Iya, iya. Sekarang tiba-tiba udah nambah 7. Ini kill dari mana? Apakah player atau tim yang membokongi mereka dari Depok Pride ini menjadi ladang makanan untuk tim Genesis Dogma? Kita masih belum tahu karena memang sekarang kita akan berpindah dan juga berfokus untuk menuju ke arah tim yang berbeda. Saat ini ada Bara yang akan langsung coba untuk membuka beberapa glue melter mereka. Headshot baik straight sekalinya turun gunung memberikan performa yang sangat baik sekali untuk tim EVOS Divine. Ada Kocel juga yang dimana mereka sudah menguasai area higher ground, namun tim Tiger Wong Esports mereka tidak boleh gegabah. Mereka harus bisa memaksimalkan glue wall yang sudah mereka plan. Hilang 2 tereliminate dengan skill kayaknya di sana 1 2 4 tembus glue wall dan bahkan Kocel tinggal sendirian. Ini menjadi satu makanan yang mutlak akan diamankan oleh tim Genesis Dogma atau bahkan EVOS Divine. Secara mereka berdua hampir dalam tanda kutip mereka ini agak sedikit aliansi dengan fokus yang sama, Bay. Betul, tapi lihat udah ada labirin glue wall juga yang bakal coba dibuat dari kedua tim. 3